Iya, baby. Iya. Baru sampai banget. Bekal. Iya, aku udah bawain kamu bekal yang pasti bakal bikin hari kamu bersemangat banget. Makasih ya, baby ya. Udah dibikinin bekal. Iya. Makan dulu nih. Oh, singkong goreng lagi. Surprise! Suka kan kamu sayang? By the way, kamu udah lihat link sekolah yang aku kasih? Baby, itu kan mahal ya sekolahnya ya? Iya nggak sih? Kamu lebih sayang uang atau masa depan Iya. anak kita? Kamu tega ngeliat aku sedih ngeliat anak kita susah cari Iya, kerja? baby, iya. Kamu mau kita bakal... Iya, buat kamu sama anak kita apa sih yang enggak? Iya, aku usahain ya. Ya udah, nanti aku telepon lagi ya. Kabarin ya, sayang. Iya, iya. Aku kerja dulu, oke, baby. Ya. I love you. Mwah. Do it so effortless. Don't try to mess with it. They try to reference it. Wanna say they invented this. I know you can't resist. Trying to be like this. Don't even take the risk. Walk away, walk away, walk away. 'Cause I got everyone wishing they had what they're missing, but no, never know. Yes, I got it simple. I'm not like the people you know. Tuhan, kayaknya gue butuh bantuan deh. Tolong Tuhan, tunjukkan kuasamu Tuhan. Guys, gua baru aja melakukan ekspor ikan salmon ke daerah China dengan nilai 120.000 USD. Bisa dibayangin. Jadi, kata siapa Indonesia nggak bisa bisnis ekspor impor untuk menaikkan pendapatan negara? Nah, buat kalian nih yang tertarik ingin terjun ke bidang ekspor impor ini, bisa gabung di komunitas gua. Dalam waktu 3 minggu, gua jamin kalian bisa langsung mulai bisnis dan bisa menghasilkan miliaran. Jadi, buat apa ragu lagi? Langsung aja klik link yang ada di bio untuk bisa langsung daftar. Jadi member, bayar 5 juta. Jadi member nggak ya? 5 juta, ada sih. Tapi buat bayar cicilan nih. Tanya istri dulu nggak ya? Apa gua harus tanya dia ya? Tapi kalau misalnya 3 minggu balik puluhan juta, 5 juta mah. Siapa tahu dia seneng ya. Tahu-tahu ada. Tahu-tahu gue udah daftarin nih sekolah nih. Liv, tadi pagi itu bini gue nelfon. Terus kita berencana mau masukin si kecil ke sekolah internasional. Temen gue mau masukin anaknya ke sekolah internasional. Gak murah, Prim. Makanya, gue tuh kayak dapat jawaban dari Tuhan hari ini, Liv. Lu bayangin aja, lu ngerti gak sih? Kayak misalnya pagi-pagi ditelepon sama istri lu, tuh bahas sekolah internasional. Tahu-tahu nih ya, dapat tawaran bisnis di FYP gue. Masa jawaban Tuhan gue tolak, Liv? Optimis banget nih temen gue. Gue tepuk tangan dulu. Bisa satu sih? Ekspor impor? Gini loh, Prim. Lu kan belum pernah bisnis ekspor-impor sebelumnya. Liv. Gua Namanya nggak gak, orang usaha itu pasti ada awalnya. Lagian ini kan gampang dan diajarin. Udah. Pokoknya kalau lu nggak, nanti kalau gue udah sukses, ya, udah nggak usah ngomong lagi deh sama gue. Karena gue kalau belanja nggak kayak lu. Kalau gue udah sukses udah kaya nih, gue nggak akan beli diskonan lagi kayak lu. Aduh, beli casing handphone aja nunggu diskon. Halo? Pagi. Oh iya. Sorry ya Pak, ya nggak ke debit Pak. Iya besok saya transfer Pak. Iya saya bayar besok. Makasih. Liz. Oli. Si Prim. Lihat deh, ada diskon. Wah, cepet banget kalau ada diskon. Liv, tolongin gue dong. Mau nolongin apa? Lu ada cash nggak?
Gua tahu lu mau minjem ya? Prima. Please, Liv. Yang kemarin aja belum lu balikin, Prim. Lu nggak tahu gue kelewatan banyak diskon, sale, yang udah gue tunggu-tunggu gara-gara lo. Liv, ini Nggak. tuh orang leasing udah nelfonin gua barusan. Udah, dude. Stop. Kemarin duit gue tuh ketahan di ekspor impor. Lu tahu kan ekspor impor yang kemarin? Please, Prim, Liv. Prim. No way. Pokoknya no, tanggung jawab atas kesalahan lu sendiri. Tanggung jawab atas kesalahan lu sendiri. Oh, Liv, Gua don't pergi go. gue. Liv, tolongin gue, please. Liv, ada diskon nih. Tapi bohong. Aduh, gimana nih? Wise people, banyak yang katakan untuk sukses pilihannya harus jadi pengusaha. Kalau kita fokus pada kekayaan dan ingin kaya, kembali lagi orang katakan, jadilah pengusaha. Hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa pemikiran seperti itu tidaklah 100% benar. Pertanyaannya, apakah menjadi karyawan kita bisa sukses? Nantikan jawabannya di jawaban marketplace. Sukses itu adalah how you bring out the best in you. Saya dipromosikan setahun 2 kali. Nah, bagaimana cara menghadapi atasan yang menyebalkan? Saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk wise people bisa jawab. Jawabannya hanya ada 2, ya atau tidak. Hello, wise people. Bersama saya Olivia Dan saya Prima, Saya Yungki Setiawan. di jawaban Marketplace. Udah benar ya? Nggak begini ya? Udah benar. Hah, benar ya? Udah benar. Iya, benar. Kalau gini nanti jadi love, Coach. Asik, Jadi asik. love. Saya love jawaban Marketplace. Akhirnya ketemu lagi ya sama Coach Yungki ya. Waduh. Iya. Dari tadi- Olive, tadi siapa yang bicara mengenai itu ya? Mau jadi pengusaha itu ribut-ribut terus? Aduh coach, itu tuh yang di situ Hey, coach. Coach. Oh, Iya. Dia katanya pengen cepet kaya. Iya, masih Pengen siapa yang nggak pengen cepet kaya, Coach? Tapi mau cepet kayanya itu caranya dia nggak ngerti coach. Coach, itu kan prinsip ekonomi ya, Coach ya? Pengeluarannya sedikit tapi gitu loh, Coach. Jadi kita tuh penasaran banget coach sebenarnya. Coach ini sendiri kan sudah menjadi profesional begitu lama, sudah menjadi karyawan begitu lama sampai dengan settle. Coach tuh pernah nggak ya kepikiran menjadi pengusaha gitu? sebenarnya nggak pernah terpikir untuk jadi pengusaha. Wow. Karena saya dari dulu itu istilah yang lebih populer, callingnya itu untuk jadi seorang profesional atau seorang karyawan, Oli. Saya tetap want to keep myself sebagai seorang profesional, Oke. tapi kalau teman-teman ada yang ngajak, ya saya ikut-ikutan lah, invest lah kiri kanan gitu. Tapi hanya sekedar investasi aja. Tidak mengganggu apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya sebagai seorang profesional di marketplace. Tuh Prim, dengar. Iya sih, Coach tapi kan Yungki Coach- ini cuman di stay di koridornya. Benar. Dia setia di koridornya. Benar. Gue nih kayak gini sebenarnya gini, Coach. Karena memang ada paradigma kan, Coach. Betul. Ya kan, tentang menjadi pengusaha itu lebih baik daripada jadi karyawan, punya freedom lah segala macam. Tapi mungkin Coach Yungki punya perspektif yang berbeda soal ini, gimana tuh, Coach? Ada orang yang mengatakan, oh jadi pebisnis lebih baik. Kenapa? Memang dalam beberapa hal, misal kalau bisnis berjalan dengan baik, ya, Iya. sukses, ya, untung luar biasa. Iya. Tentu orang mengatakan, oh itu lihat contohnya tuh. Yang kelihatan Tapi ya. ada bisnis yang Senin Kemis juga loh. Ada juga ya. Tapi kalau jadi karyawan, selama kita kerja baik-baik, kita kerja berprestasi, kita punya integritas, tidak ada satu bos pun yang nggak suka sama karyawan seperti itu. Iya. Iya. Pasti disayang. Ya, kalau kita kerja baik dan perusahaan juga bertumbuh, tentunya kita punya kesempatan untuk bisa punya jenjang karir yang baik. Pelan-pelan dikasih pangkat yang lebih baik lagi, dipromosikan. Nah, waktu kita dipromosikan, kan kita pasti dapat apresiasi dong. Ada kenaikan gaji lah, ya, Iya, gitu. iya. Nah, itu yang pelan-pelan harus kita tumpuk. Sukses itu memang tidak bisa berjalan seperti kita balik tangan, overnight gitu ya. Oke. Hari ini begini, besok langsung sukses. Jadi semuanya harus dibangun overtime. Baik yang jadi pengusaha maupun yang jadi karyawan. Ada pengusaha sukses, juga ada karyawan yang sukses. Sukses itu adalah how you bring out the best in you. Karena prinsipnya gini loh ya, kalau kita melakukan sesuatu, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya firman Tuhan katakan gini kan, lakukanlah segala hal dengan sepenuh hati. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Ayat 23.
sukses buat saya hanya bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Karena otomatis kalau kita melakukan pekerjaan atau apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik, hasilnya gimana? Pasti yang terbaik juga. Iya sih coach, tapi kan gini coach. Jadi karyawan itu kadang-kadang mungkin banyak yang berpikir kayak gini coach. Jadi karyawan kapan ya gua kaya? Financial freedom. Apakah dengan kondisi seperti itu seseorang tuh bisa dibilang dalam on the progress of sukses itu sendiri? Kembali lagi, kekayaan atau kaya itu relatif. Karena kan definisi kaya itu kan tiap orang beda-beda. Oke. Contohnya sekolahin anak di international school itu dikatakan kaya. Belum tentu. Tapi prinsipnya adalah kalau kita hidup atau kita punya income, kita harus bisa pintar-pintar mengatur semuanya. Ya, menabung untuk masa depannya, menyisihkan segala sesuatu untuk masa depannya. Orang kaya misalnya punya mobil disebut kaya. Tapi ada orang yang punya motor merasakan saya cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Oke. Karena kalau kita hidupnya antara istilahnya ongkos hidup dan uang yang kita miliki itu nggak seimbang, yang ada gimana nanti? Stres. Besar pasak daripada tiang. Tapi coach pernah nggak kayak saya misalnya kita punya cita-cita pengen anak sekolah di sekolah yang internasional, tapi keadaan memang belum memadai gitu coach. Mungkin apakah coach bisa sharing pengalaman hidup coach? Segala sesuatu kalau menurut saya gitu ya, memang kita harus planning. Ya. Dan memang firman Tuhan juga mengajarkan pada kita, harus punya visi hidup itu. Waktu saya masih baru married punya anak gitu, tapi kita sudah punya visi bahwa suatu saat kita ingin pendidikan anak-anak kita itu mengecam di luar negeri supaya dia bisa belajar lebih terbuka, melihat situasi yang berbeda gitu. Nah, untuk itu Prim, ya saya sama istri saya tuh mulai nabung. Ya, sedikit-sedikit. Kalau kita bilang, kita butuhnya American dollar nih, karena mau ngirim anak ke Amerika gitu. Ya kita nabung pakai tabungan US dollar. Nah itu tiap bulan tuh kita sisihkan $50, $100 dari dia masih umur 1 tahun. Kalau dikumpulin sampai nanti dia umur 17, 18, waktu dia sudah saatnya untuk kuliah di Amerika, tabungan itu harusnya cukup ya. Kayak misalnya ya kita kan juga suka berdoa gitu kan kalau lagi susah. Kita merasa, wah ini jawaban Tuhan nih. Ya. Kayaknya harus saya berusaha lebih lagi nih. Saya harus punya usaha atau saya harus beralih setir misalnya. Terus tergiur sama penawaran-penawaran. Kita merasa itu jawaban Tuhan coach. Ya. Wajar nggak sih coach kayak gitu atau? Ya wajar aja sih gitu. Karena memang ada titik tertentu itu bahwa memang wah kita pengen begini. Kalau saya ajarin orang tuh know your calling. Ya, kita harus tahu panggilan kita seperti apa. Ya, jadi memang kalau panggilan kita memang sebagai pengusaha dan kita lakukan. Tapi menjadi pengusaha itu dilihat gampang, tapi jalaninnya susah. Iya coach, jadi kalau pengusaha sendiri kan kelihatannya enak ya, bisa nabung fleksibel buat masa waktunya, depan. Iya betul. Tapi nabung atau nggak nabungnya kan memang tergantung season daripada usaha sendiri. Mendadak ada pandemi, mendadak ada PPKM, ada PSBB. Berapa banyak pengusaha yang terdampak? Gitu. Tapi kalau sebagai karyawan, selama perusahaannya baik, ya dia punya income yang stabil tuh. Kalau pengusaha kan income-nya turun naik. Lagi rame bagus, lagi sepi ya setengah mati. Jadi kan sebagai pengusaha juga harus mengatur itu. Tapi sebagai karyawan, ya income-nya stabil. Tapi selama si karyawan itu memang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau Anda melakukan segala sesuatunya dengan baik, waktu terjadi hal seperti ini, mungkin perusahaan berpikir bahwa kita coba kurangin ya karyawan gitu, karena kan memang beban usahanya juga berat sekali. Kalau orang yang terbaik akan selalu dipertahankan. Tapi kalau orangnya kerjanya biasa-biasa aja, atau nggak bagus ya, mungkin pilihan pertama, sorry ya, kamu mungkin besok bulan depan udah kita nggak lanjut gitu. Coach Yungki, saya mau nanya juga gini, Coach. Tadi kan Coach Yungki bilang know your calling juga. Pertanyaannya mungkin wise people mungkin juga mau nanya nih, gimana sih kita tahu bahwa kita udah di dalam panggilan kita sendiri gitu? Knowing your calling atau mengerti panggilan kita tentunya bisa lihat dari beberapa hal. Pertama itu yang kita rasakan adalah kita tuh benar-benar menikmati apa yang kita lakukan. Ya, kemudian kita bisa menjalankan apa yang kita lakukan juga dengan damai sejahtera lah, nggak stres. Tapi kalau panggilannya kita A, kita menjalankan B, pengalaman saya mengatakan bahwa
Untuk menjalankan B-nya ini aja kita rasanya berat gitu ya. Stres juga luar biasa gitu. Tapi memang kalau kita sudah menjalankan apa yang kita dipanggil, pasti lebih rileks, pasti lebih santai, dan kita pasti lebih enjoy. Mungkin teman-teman Wise People di rumah mau lihat ya perjalanan hidup Coach Yungki ya bagaimana, kita lihat aja di jawaban story berikut ini ya. Selepas SMA, Yungki Setiawan memutuskan berkuliah di Kanada. Dan disinilah hal yang tak pernah ia duga mengubahkan cara pandangnya. Satu hari itu ada ujian, saya tuh nggak siap. Ya, saya kebanyakan main, jadi saya juga kurang belajar, saya nggak siap. Saya samperin satu teman, orang Indonesia juga, saya bilang, duduk samping gue. Ntar kalau ada apa-apa lu bantuin gue, gitu kan. Tapi teman ini ternyata cukup dekat, tapi akhirnya bilang, enggak, gue situ aja. Jadi dia nggak mau membantu saya. Di momen itu saya baru sadar bahwa kita hidupnya nggak boleh tergantung sama orang. Dan di momen itu juga setengah tersinggung, merasa terhina gitu ya. Saya katakan pada diri saya bahwa saya akan buktikan bahwa kalau saya akan lebih bagus dari orang tersebut. Sejak saat itu sampai saya lulus sekolah, angka saya termasuk baik. Malah setiap semester saya menerima yang namanya Dean List Letter. Dan itu membentuk satu pemikiran yang baru, paradigma yang baru untuk diri saya bahwa seorang Yungki juga bisa hidup berhasil nih. Jadi cita-cita saya memang saya ingin bekerja di satu perusahaan yang besar, yang ternama dari Amerika. Gitu. Pada saat itu dinamakan Fortune 500 Company. Dan membangun karir di sana sampai saya sukses. Kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan besar tidak semata-mata seindah yang dibayangkan Yungki. Hari pertama saya kerja, saya sudah langsung ditugaskan sebagai namanya canvasser atau salesman tapi yang membawa mobil kijang box gitu ya. Saya tuh kaget, waduh, kok saya kan lulusan luar negeri gitu, kok disuruh jadi salesman bawa box seperti ini gitu ya. Waktu saya jalankan, apa yang harus saya jalankan itu ternyata membuat saya mengerti. Kalau saya nanti suatu saat menjadi seorang manajer dan saya harus membuat peraturan kerja, atau cara kerja, atau apapun juga yang terkait teman-teman di lapangan, kalau saya sudah punya pengalaman di lapangan, saya akan membuat peraturan yang cukup aplikatif, bisa diterapkan di lapangan. Seiring berjalannya waktu, Yungki pun mencoba kesempatan baru, yaitu bekerja di dunia perbankan. Waktu saya bergabung dengan Bank Danamon, istilah saya itu seperti tanaman ketemu dengan tanah yang subur. Dua menyatu, terus berkembanglah dengan baik. Apa yang terjadi? Karena semua itu berjalan dengan baik, ya, program-program berjalan juga dengan baik dan lancar. Saya termasuk orang-orang yang disebut fast tracker di Danamon. Artinya yang berkarir dengan cepat sekali, gitu ya. Saya dipromosikan setahun 2 kali. Tantangan baru pun datang ke hadapan Yungki Setiawan ketika sahabatnya Khairul Tanjung mengajaknya bergabung. Saya butuh 6 bulan untuk mikir bener nih. Pindah jangan, pindah jangan, pindah jangan. Apalagi pada saat itu lagi mulai krisis 98. Ada satu motivasi saya pada saat itu. Ya, walaupun saya sudah jadi seorang direktur marketing di Danamon Asuransi perusahaannya, tapi saya kepengen menjadi direktur bank dan tantangannya adalah gini, bisa nggak ya seorang Yungki Setiawan menjadi direktur Bank Mega dan bisa membawa perubahan di Bank Mega. Visi yang begitu jelas yang diberikan oleh Pak Khairul Tanjung pada saat itu mengenai bagaimana kita harus mengelola bank yang membuat saya bergabung. Bersama teman-teman kita bangun ini semuanya dari sizing yang 400 miliar. 12 tahun kemudian sizing Bank Mega menjadi 52 triliun. Di puncak kesuksesannya, purpose baru pun datang kepada Yungki melalui cara yang unik. Nggak tahu gimana gitu, dengan cara Tuhan saya tuh kayak disentil. Saya mengikuti ibadah di hari Jumat di kantor, persekutuan kantor. Ya, pendetanya bicara 5 roti 2 ikan, firmannya. Hari Minggunya, waktu saya nemeni istri saya untuk ke gereja, ya, pendeta yang berbeda bicara 5 roti 2 ikan. Jadi minggu berikutnya lagi, saya ikut lagi beribadah di satu gereja berbeda, pendeta yang berbeda juga, khotbahnya 5 roti 2 ikan. Firman Tuhan 5 roti 2 ikan, setelah saya coba belajar mengerti, saya coba resapi gitu. Memang tidak ada arti spesifik.
Tapi itu menandakan bahwa Yesus memberkati 5.000 orang. Saya cuma merasa bahwa mungkin Tuhan berkata kepada saya, pakai hidupmu untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Jujur berkata, kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya nggak tahu perjalanan hidup saya seperti apa. Ya, mungkin saya bisa tetap sukses, tapi ada kekosongan, ada sesuatu yang hilang. Gitu. Tapi waktu mengenal Tuhan, kalaupun saya harus berjalan dengan kesuksesan yang ada sekarang, keberhasilan yang ada sekarang dalam hidup saya, ada sisi lain yang saya rasakan yang diisi oleh Tuhan. Tuhan adalah penyelamat saya. Tuhan adalah Bapa buat saya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tiap hari itu menyertai kita. Nah, kita udah masuk ke segmen yang udah kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Wow. Jadi Apa kita tuh akan segmennya? segmen Q&A dari netizen. Wow. Yuk kita Iya. langsung aja ya baca pertanyaannya. Yes. Pertama dari Aprilia Ninike. Pertanyaannya, Coach, bagaimana cara seorang karyawan bisa mengatasi tekanan dari atasan pada saat bekerja? Nah, seru. Seru ya? Yang Gimana, pertama, ya kita tahu, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang smooth. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Dia akan selalu bersama dengan kita. Dalam kondisi apapun juga. Tekanan itu pasti ada. Dan Justru- tekanan itu harus disikapi juga Ya. dengan benar. Minta hikmat dari Tuhan. Jadi tekanan itu untuk kita justru naik level ya, Coach ya? Sebenarnya iya. Iya, wow. Sebenarnya iya. Wow, very good. Kalau hidup tanpa tekanan kan semuanya smooth-smooth aja. Iya, flat-flat aja kan. Coach, ya? Biasa-biasa aja gitu. Tapi hidup dengan tekanan, saya bilang bukannya ordinary, tapi jadi menjadi extraordinary. Extraordinary. Iya, Coach. Wow. Kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan berikutnya ya, Oke, Coach ya. kita lanjut ke Siap, pertanyaan siap. kedua ya pemirsa sekalian. Ini dari @yun_ri94. Nah, bagaimana cara menghadapi atasan yang menyebalkan selain sabar ini dan dia. meditasi? Minta Roh Kudus yang pimpin kita dalam menghadapi hal seperti ini. Dan kita kembali lagi ke buah-buah Roh Kudus nih, Prim. Wow. Masih ingat nggak lu? Isinya Masih apa aja? lah. Coba disebutin satu persatu. Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, Kesabaran, damai Itu dia. sejahtera, Itu dia maksudnya. Sabar adalah Sukacita, kuncinya. pengendalian diri. pengendalian diri. Jadi kembali lagi kalau kita punya pengendalian diri, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran, Ya. gitu, kita punya sukacita. Jadi memang kita bisa menghadapi tekanan seperti apapun. Wow. Ya, ya memang kembali lagi kalau atasan ya atasan. Mintalah Roh Kudus untuk bisa memimpin kita tuh untuk menyikapi segala hal. Banyak berdoa juga tentunya ya. Iya, gitu iya, ya. Doa orang benar itu tidak sia-sia. Mantap banget, Pak. Nah, Wise People, kalau Wise People pengen tahu gimana caranya dapat penghasilan lebih di masa-masa sulit seperti ini dan tetap fokus jadi karyawan, boleh deh. Mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas bersama Coach Yungki. Sedap. Sedap. Dan jangan lupa pastinya untuk subscribe YouTube channel kita karena Jawaban Marketplace akan ada setiap minggu. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita yang ada di bawah sini. Ingat wise people, apapun yang kamu hadapi, pasti ada jawaban. Wise People, sepanjang pembicaraan kita tadi, ada satu kata yang terus menggema dan ternyata itu menjadi kata kunci yang akan kita gali lebih dalam maknanya. Ada yang tahu? Yes, panggilan hidup. Panggilan hidup sangat penting untuk kita bisa mengerti dan menapakkan kaki kita untuk menuju keberhasilan. Kalau kita menemukan panggilan hidup, kita akan menemukan rahasia rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama cek apakah kita sudah menemukan panggilan hidup kita. Saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk Wise People bisa jawab. Jawabannya hanya ada 2, ya atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah kamu menyukai pekerjaan kamu dan melakukannya tanpa hitung-hitungan? Pertanyaan kedua, apakah kamu tetap bersukacita ketika kamu menemukan tantangan di pekerjaan kamu sekarang? Kamu bisa jawab sekarang, iya atau tidak. Pertanyaan ketiga, apakah pekerjaan kamu sekarang berdampak baik bagi diri kamu dan berguna bagi banyak orang? Iya atau tidak? Pertanyaan keempat, apakah pekerjaan yang kamu miliki sekarang sudah sesuai dengan talenta kamu?
Ya atau tidak? Dan inilah pertanyaan kelima, dan ini pertanyaan yang paling penting yang harus kita jawab. Apakah kamu pernah menanyakan kepada Tuhan tentang panggilan hidup kamu? Ya atau tidak? Saya ulangi sekali lagi, apakah kamu pernah bertanya pada Tuhan tentang panggilan hidup kamu? Ya atau tidak? Wise people, kalau barusan saja Anda menjawab semua pertanyaan itu dengan ya, artinya Anda sudah menemukan panggilan Anda. Selamat untuk Anda. Tapi kalau jawabannya belum memuaskan, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama berkomitmen mencari tahu panggilan Anda dengan berdoa pada Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Ada satu firman Tuhan yang ingin saya sharingkan pada Anda, yaitu di 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan secara singkatnya, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Saya akan ajak saudara untuk berdoa hari ini. Siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat membahas hal-hal mengenai soal panggilan, soal sukses sebagai seorang karyawan. Kami tahu ada sebagian dari kami sudah mengerti panggilan kami dan kami bersyukur untuk itu. Tapi bagi kami yang belum menemukan panggilan kami, Tuhan izinkan Roh Kudus untuk menuntun kami supaya makin hari kami tambah mengenal kemana kami harus melangkah, kemana panggilan kami. Semua itu kami serahkan kembali kepada Engkau, Tuhan Yesus, yang akan menuntun kami mengerti semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, buat wise people yang ingin tahu lebih lanjut tentang panggilan hidup, ada begitu banyak artikel di jawaban.com yang bisa kamu akses di sana. Search aja di jawaban.com, panggilan hidup. Dan buat wise people yang butuh didoakan, hubungi tim doa kami di Sahabat 24 yang akan mendoakan Anda dan menuntun Anda menemukan panggilan hidup Anda.